Shalom, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari adalah hari yang sangat berbahagia, karena di mana hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan Yesus. Untuk melalui hari ini dengan semangat, hari ini dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus dan hari-hari yang ke depan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas pasal 6 ayat 17 sampai dengan 19. Lukas pasal 6 ayat 17 sampai dengan 19, demikian firman Tuhan. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Ayat 19, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita pada hari ini, saya beri judul mendengar dan disembuhkan. Bagaimana kita harus mendengar firman Tuhan? Bagaimana kita harus mendengar suara Tuhan pada hari-hari ini? Di mana pada saat itu Tuhan Yesus turun dari bukit ke tempat yang datar setelah berdoa semalaman. Dan di tempat itu sudah berkumpul murid-muridnya dan orang banyak dari berbagai daerah. Orang-orang yang datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus dalam menyampaikan pesan tentang kerajaan sorga. Dalam ayat ini kita diingatkan 3 poin penting yang bisa kita lakukan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin pertama adalah di ayat 18 dikatakan mereka datang untuk mendengarkan dia. Ada satu kerinduan pada saat itu orang-orang banyak untuk mendengarkan pesan dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka rindu untuk disembuhkan, untuk dilepaskan dari berbagai ikatan-ikatan dosa. Nah, Bapak Ibu, kata mendengarkan dia menjadi kata kunci dalam ayat ini. Mendengarkan dia berarti kita sedang mau diajar. Mendengarkan dia berarti kita sedang menjadi muridnya. Mendengarkan dia berarti kita sedang mengandalkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber dari kesembuhan kita dan kelepasan kita. Bapak Ibu, kata mendengarkan di sini juga berarti bahwa kita tunduk dalam perkataan-perkataan firman Tuhan. Hari-hari ini, bagaimana kita harus mendengarkan dia, mendengarkan suara Tuhan Yesus, yaitu melalui perenungan firman Tuhan kita sehari-hari. Hidup kita setiap hari harus diperbaharui, secara terus-menerus diperbaharui oleh firman Tuhan, karena hanya itu yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Mendengarkan suara dia berarti kita sedang tunduk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dalam Yesaya 55 ayat 3 dikatakan bahwa Yesaya 55 ayat 3a mengatakan bahwa sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Saya ulangi, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Mendengar suara Tuhan atau perenungan dalam firman Tuhan adalah bukan hal yang main-main. Bukan hal yang sepele, bukan hal yang rutinitas, tetapi hal yang sangat penting karena kita akan hidup. Antara dua pilihan, antara hidup atau mati. Tentunya kita akan memilih hidup. Hidup yang berdasarkan firman Tuhan, menggantungkan hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama, mendengarkan dia. Dan poin yang kedua adalah, dalam ayat 19 dikatakan ada menjamah dia. Menjamah Yesus adalah suatu proses di mana kita menghampiri Yesus untuk menyentuhnya, untuk memegang. Seperti dalam Markus 5 ayat 28 dikatakan bahwa sebab katanya asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tindakan iman yang dilakukan oleh perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun memulihkan dia, menyembuhkan dia, dan dia
menjamah Tuhan Yesus, dan saat itu juga ada kuasa yang mengalir dalam tubuhnya sehingga ia disembuhkan dari sakitnya pendarahan selama 12 tahun. Bapak Ibu, inilah satu proses kita sebagai orang-orang yang hidup pada zaman ini, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Kita menghampiri Dia, kita menjamah jubahnya, adalah suatu proses untuk mengalami pemulihan. Bapak Ibu, menjamah berarti kita ada dalam kekudusan. Menghampiri Tuhan bukan menghampiri orang biasa, tetapi harus menghampiri dengan kekudusan kita. Maka salah satu jalan yang terbaik adalah kita bertobat dari dosa-dosa kita. Kita meninggalkan dosa-dosa kita. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi orang yang kudus dan layak untuk menghadap Tuhan Yesus, layak untuk menjamah jubahnya. Karena ketika hendak menjamah dan mendekat pada Tuhan, hati kita harus benar di hadapannya. Hati kita harus kudus, karena Allah itu kudus. Dan itu adalah suatu proses dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, menjamah Dia. Dan poin yang ketiga yang penting adalah disembuhkannya. Kata disembuhkannya, kita berarti dipulihkan dari segala sakit penyakit. Kita menjadi tahir, menjadi sehat. Dalam Mazmur 103 dikatakan, Mazmur 103 ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ketika kita diampuni, ketika kita mengaku bertobat, dan kita menghampiri Tuhan, menjamah kita, maka Tuhan akan menyembuhkan segala penyakitmu. Itulah janji Tuhan, yang menyembuhkan segala penyakit kita, segala penyakit yang diderita kita. Mungkin kita hari-hari ini menghadapi sakit di mana tubuh kita kurang fit, kurang sehat. Berhari-hari, berbulan, bahkan bertahun-tahun kita mengalami sakit penyakit. Dan ketika kita bertobat, kita menghampiri Dia, menjamah Dia, maka Tuhan akan sembuhkan. Dan bukan hanya sakit secara fisik, secara medis, tetapi Tuhan juga akan sembuhkan luka-luka batin kita, luka-luka hati kita, kepahitan, kemarahan, kebencian. Ketika kita mengaku dosa kita, mengakui kesalahan kita, dan menjamah Yesus dengan hati yang benar, hati yang kudus, maka Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan bebaskan dari saya belenggu-belenggu dosa yang mengikat dalam setiap hati kita. Bapak Ibu sekalian, berbahagialah kita yang hari-hari ini masih mendengarkan suara Tuhan dan terus akan mendengarkan Tuhan secara disiplin, secara setia, dan akan mengalami suatu kesembuhan, mengalami suatu pemulihan, mengalami suatu kebebasan, kelepasan dari segala sakit penyakit secara fisik ataupun secara mental dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, demikian firman Tuhan pada hari ini, di mana kita mendengarkan Tuhan dengan setia, mendengarkan suaranya melalui perenungan firman, dan menjambah hatinya, maka kuasa Tuhan akan mengalir dalam setiap hidup kita, dan kita akan mengalami kesembuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.